Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat selalu. Mari bersama sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, kita bersama menyiapkan hati untuk membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, berkenan kiranya kami menghadap Bapa dalam doa saat ini, menyampaikan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hari ini setelah kami beristirahat di malam hari tadi. Bapa, sebelum kami akan melakukan aktivitas pada hari ini, kami bersama akan membaca firman Tuhan, merenungkan dan menghayatinya. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan memberkati, menuntun dan memampukan kami untuk melaksanakan firman Tuhan dalam segala aktivitas kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun pembacaan nas firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-26 yang demikian sabdanya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Renungan pagi ini saya beri judul mengekang lidah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lidah memang tidak bertulang, tetapi harus dijaga oleh gigi. Lidah adalah bagian anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat membuat segala perkara menjadi besar. Dengan perkataan kita bisa dipercaya dan tidak dipercaya, dipuji dan dicemooh. Kata-kata menentukan masa depan, dan karena kata-kata jugalah kita terlepas dari masalah atau malah terjerat di dalam masalah. Namun kejahatan lidah tidak hanya berkisar seputar fitnah atau dusta. Ada sejumlah dampak buruk lain yang dapat dipicu oleh perkataan. Apa saja dampak buruk dari perkataan itu? Yang pertama adalah perkataan yang sia-sia. Omongan yang sia-sia adalah ucapan yang tidak jelas, belum terbukti, yang membuat lawan bicara kita sulit memahami pesan yang ingin disampaikan atau tidak ada faedahnya. Perkataan yang lain di bibir, lain di hati, juga termasuk omongan yang sia-sia. Misalnya, orang yang memiliki pengetahuan tentang firman bisa jadi hanya mengutip apa yang kedengarannya benar, bukan karena keluar dari keyakinannya sendiri. Berhati-hatilah dengan hal ini. Kita menunjukkan seakan-akan kita hebat, punya hidup rohani yang sempurna, padahal kenyataannya kita butuh bantuan dan bimbingan atau harus memperbaiki kelemahan kita. Ucapan sia-sia membuat kita tidak mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pertolongan untuk menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi, jangan sampai akibat lidah yang sembarangan mengucap, kita justru gagal memperoleh nasihat dan arahan agar tidak salah langkah. Yang kedua, tidak bisa mengekang lidah. Jika kita bertemu seseorang yang giat beribadah dan melayani dengan luar biasa, tapi sering melontarkan kata-kata kotor, kasar, tidak pantas, tidak membangun, dan menjatuhkan orang lain, bagaimana pandangan kita terhadap orang tersebut? Pasti tidak akan ada yang terpesona, apalagi terkagum-kagum dengan ibadah atau pelayanannya. Sebaliknya, mungkin kita akan berkomentar, percuma dia beribadah, kata-katanya tidak mencerminkan orang yang mengaku percaya Yesus.
Bagi Tuhan, ibadah menjadi sia-sia ketika kita tidak mengekang lidah. Saat sedang marah, apakah kita mengeluarkan sederet nama, satwa, umpatan, atau hujatan kasar? Apakah kita mudah berbohong dan sulit berkata jujur? Ketika tidak suka atau kecewa dengan seseorang, apakah kita menyebarkan keburukannya dan sengaja membentuk opini publik agar menyetujui ketidaksenangan kita terhadap dirinya? Jika hal-hal itu masih terjadi, berarti kita belum mengekang lidah kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saat kita marah, ingatlah bahwa kita punya kendali atas lidah kita. Gunakan kata-kata yang membangun, bukan yang menjatuhkan dan membuat orang lain merasa tidak berharga. Disiplinkan, didik, dan bimbing dia dengan ucapan kita. Jangan malah sengaja menghancurkan hatinya atau membuat orang lain terlihat bodoh. Bukannya mendapat hormat, bisa jadi kita malah dapat musuh dan tidak berbuat di dalam Tuhan. Ketiga, asal bicara. Kebiasaan asal bunyi seperti ini, apalagi sampai berbohong, bisa menjadi senjata makan tuan. Oleh karena itu, bijaklah dalam berkata-kata, bicarakan hal yang benar, baik serta bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Bukan agar kita terlihat pintar, saleh atau keren. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang keempat, terlalu cepat menilai orang. Jika kita mendapatkan info atau rumor tentang seseorang, jangan langsung percaya begitu saja. Apalagi diteruskan kepada orang lain sebagai bahan gosip. Usahakan tidak hanya mendengar dari pihak penyampai cerita, tetapi cari tahu dulu dari pihak pertama yang benar-benar mengalaminya. Kenapa? Kadangkala sebagai pihak kesekian dari rantai informasi, kita mendapatkan cerita yang bias atau sudah menyimpang dari inti masalah. Dengan membuat penilaian hanya berdasarkan kabar yang belum terbukti, kita sudah bersikap tidak adil terhadap orang yang bersangkutan. Karena itu, waspadalah berkata-kata dan jagalah perkataan kita agar tidak membuat ibadah kita sia-sia. Mengapa pengontrolan lidah merupakan salah satu tanda dari kesalehan? Di Yakobus 3 ayat 2 menjelaskan bahwa barang siapa mampu mengontrol lidahnya, berarti ia adalah orang yang sempurna dan mampu mengontrol seluruh hidupnya. Artinya, kalau kita berhasil menguasai sesuatu yang sangat sulit ditaklukkan lidah, maka kita juga akan mampu menguasai hal-hal lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua konsekuensi serius yang muncul apabila seseorang menganggap diri beribadah tetapi tidak menguasai perkataan mereka. Mereka menipu diri sendiri. Pada ayat 26b, tidak ada yang lebih berbahaya daripada penipuan terhadap diri sendiri. Orang yang menipu diri sendiri sedang berada dalam bahaya, namun ia tidak menyadarinya atau sengaja menyangkalinya. Ia tidak merasa perlu untuk berubah menjadi lebih baik. Konsekuensi lain adalah ibadahnya sia-sia. Ayat 26c. Di bagian ini perlu digarisbawahi. Kata yang sama muncul berkali-kali dalam Alkitab. Sebagian besar merujuk pada penyembahan berhala. Seperti Yeremia 2 ayat 5. Yeremia 8 ayat 9. Kisah Para Rasul 14 ayat 15, Roma 1 ayat 21 dan yang lain sebagainya. Dengan kata lain,
Yakobus ingin menegaskan bahwa ibadah tanpa penguasaan lidah tidak lebih baik daripada ibadah kepada para berhala yang bisu. Maka akhirnya kesimpulannya adalah memang kita masih mungkin bersalah dengan kata-kata kita, tetapi jangan sengaja. Kalau ada yang salah dalam kata-kata atau dari segi hidup yang lainnya, segera dibetulkan. Belajar hidup benar dan berkenan pada Tuhan dan menjaga kemudi hidup ini, supaya kapal hidup kita jangan oleng ke sana sini, terbentur dan karam. Jangan lupa, rindukan kata-kata kita selalu menjadi berkat yang diasinkan dengan garam Roh Kudus Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa ibadah kami adalah yang harus dilanjutkan dengan praktek hidup, dengan salah satunya adalah kata-kata kami yang sudah dikekang oleh lidah. Tidak semaunya mengatakan sesuatu, namun melalui ungkapan kasih, ungkapan hikmah, dan ungkapan pengertian dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa untuk umat Tuhan yang telah bersedia mendengar firman melalui saat teduh ini. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, biarlah tangan Tuhan yang mengurapi dan memberikan buah yang lebat dan menjadi sukacita dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan kabulkan segala doa bagi mereka yang memohon kepada Tuhan. Hamba berdoa setiap umat-Mu selalu dalam penyertaan-Mu dan kasih setia selalu dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian doa dan permohonan kami. Kesempurnaan doa kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan saat teduh pagi ini, menyadari akan keterbatasan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.